wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Insyaallah mulai malam ini kita akan membuka kitab yang sangat penting dan sangat mendasar sekali bagi kita sebagai umat Islam agar mengetahui kemuliaan dan kualitas daripada agama yang kita peluk, sehingga kita tetap bersemangat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kitab ini berjudul Fadlul Islam, keutamaan Islam, atau keutamaan agama Islam. Di sini akan dibawakan ayat-ayat hadis, kemudian asar dari para ulama salaf. Langsung di halaman 9. Dari halaman 1 sampai 8 itu muqaddimah, kita langsung ke halaman 9. Sampun ya? Sudah halaman 9. Itu Mas Johar enggak pegang. Pak Yati sampun? Oke, halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Surat Al-Maidah ayat 3. Sering dibaca ini, insyaallah kita semua banyak yang hafal. Diterangkan oleh Al-Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, lama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri fi Arafah, di Arafah. Arafah itu tempat ya. Fi hajjatil wada, pada haji wada, wada perpisahan atau haji terakhir. Nuzilat alaihi hadhil ayatu, maka diturunkan kepada beliau ayat ini, al yauma akmaltu, dan seterusnya. Wahia, ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3 ini, min akhiri ma nuzila ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan surat An-Nas, tapi surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran Al-Karim. Hiya akhiru ma nuzila, atau ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan. Lihat kitabnya enggak apa-apa. Layarnya mati, lihat kitabnya aja. Li'annahu asya. Kenapa ini disebut surah ayat terakhir? Li'annahu, karena beliau sallallahu alaihi wasallam asya itu hidup, ba'daha, setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ini, muddatan yasiratan,
waktu yang pendek. Jadi setelah turunnya ayat ini tidak lama beliau wafat. Ba'da'an roja'a ilal madinati ba'dal haji, itu setelah beliau kembali ke Madinah setelah haji wada tadi. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tufiya, tidak diwafatkan hatta akmalallahu bihi ad-dina, sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Di kondisi agama ini ketika beliau wafat kondisi akmal, sempurna. Wa fi hadza, maka di ayat ini, surat apa? Al-Maidah ayat 3 ini raddun, bantahan, alal mubtadi'ati, terhadap orang-orang yang suka membuat ajaran baru. Karena kalau ajaran baru itu nanti menambah suatu yang perlu ditambah itu karena tidak sempurna atau dikurangi. Alladzina yuhditsuna asya'a, yaitu mereka yang suka membikin tambahan, membuat tambahan-tambahan di dalam agama. Wayansibuna iladdin, kemudian disandarkan pada agama. Ini agama. Itu. Untuk situ aja. Tapi dereng nyala. Sakit Pak, derek. Pak Mayar sakit derek. Saya ulang dari wa fi hadza, maka di ayat ini raddun, bantahan, alal mubtadi'ati, terhadap orang-orang yang mengada-ngada sesuatu di dalam agama. Wayansibunaha iladdin, kemudian disandarkan kepada ad-din, disandarkan pada agama. Ini ajaran agama, ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulnya. Padahal tidak ada, Allah tidak pernah mengajarkan, Rasul juga tidak pernah mengajarkan. Maka dibantah dengan ayat ini. Wahiyya laisat minhu, padahal bukan dari Allah dan bukan dari Rasulnya, dan tidak bisa disebut agama. Fa ayyuma insanin, maka siapa saja dari manusia, ya'ti bisyadatin, membuat tambahan, bidin, dalam agama, fahiya mardudatun, maka tambahannya itu mardudah, tertolak. Kama fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa, barang siapa mengada-ngada. Ahdatsa itu mengada-ngada.
Namanya mengada-ngada asalnya tidak ada. Fi amrina dalam perkara kami, perkara agama ini, laisa minhu yang tidak datang dari sisi kami, fahuwa raddun maka itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, wafihi dan juga ayat ini, jadi yang pertama tadi apa? Membantah orang yang suka menambah-nambah dalam agama. Kemudian dikatakan ini baik, ini amalan ajaran Allah, ini ajaran Rasulnya. Wafihi dan juga di ayat ini atau ayat ini raddun bantahan. Halaman sedoso Pak Mian. Panggil. Wafihi raddun ayat ini sebagai bantahan alal ladzina yantakisunal Islam terhadap orang yang meremehkan Islam. Tadi bantah orang yang menambah-nambahi. Karena banyak muslimin suka nambah-nambah. Sampai Islam pecah menjadi 73 itu gara-gara nambah-nambah. Wa yaqulun mereka mengatakan yang suka meremehkan Islam, innahu la yasluhu bahwa Islam ajaran Allah ini, hukum Allah ini la yasluhu tidak pantas, tidak bisa diterapkan likulli zamanin wa makanin pada setiap zaman dan tempat. Ini Islam itu hanya cocok zaman Nabi saja. Sekarang sudah tidak relevan. Itu pelecehan terhadap Islam, maka dibantah dengan ayat ini. Mithlu ma yunadi bihi al-an, seperti yang diserukan oleh orang-orang sekarang. Al-adzina yaqulun, yang mereka itu mengatakan innal islama li ajyalin madad. Islam ini hanya untuk orang dahulu. Islam itu untuk orang dahulu. Fala yasluhu li akhir zaman, sehingga tidak pantas lagi Islam ini untuk akhir zaman. Apalagi zaman edan, ya. Ma'anna qaulahu ta'ala, padahal firman Allah, sementara firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, yadullu menerangkan ala annahu salihun, bahwa agama Islam ini salih, relevan, pantas, cocok likulli zamanin wa makanin, pada setiap zaman dan setiap tempat. Nah, maka yang menambah dibantah dengan ayat ini, yang ngurang-ngurangi juga dibantah dengan ayat ini. Wa idza qasurat, kalau tidak menjangkau, qasurat artinya pendek asalnya, yang ada sholat qasar ya, yang 4 dikerjakan 2 itu sholat qasar. Maksudnya dipendekkan. Apabila ada pemahaman-pemahaman yang pendek pada sebagian manusia, anfahmil Islam, tentang memahami Islam, fal aibu laisa fil Islam, maka yang tercela itu bukan pada Islamnya. Innamal aibu, tapi yang tercela itu fi fahmihim, pemahaman mereka yang pendek, tidak menjangkau. Wa illa faddinu, karena agama ini kamilun,
Jadi Islam ini kamil. Apa? Kamil? Sempurna. Ada namanya Pak Kamil, ya. Ada namanya Pak Akmal. Kalau kamil sempurna, kalau akmal lebih sempurna. Syamil mencakup. Jadi Islam itu mencakup semua lini, semua aspek kehidupan manusia. Semua diatur sampai kata sahabat urusan berak, urusan BAB itu diatur dalam Islam. Urusan mengumpuli, melampiaskan syahwat diatur. Sampai ada orang Yahudi, ya asalnya zaman beliau orang Yahudi tanya pada sahabat. Tapi walaupun zaman sekarang, misalnya tentang bumbu pecel misalnya, ada enggak ayatnya? Diatur enggak dalam Islam? Di mana itu disebutkan? Ayat berapa? Ada ayat berapa yang menunjukkan ajaran pecel? Tapi yang jelas Islam itu mengatur semua. Di zaman Nabi ini ada pecel ya, atau segala jenis makanan, pakaian. Ada orang di restoran makan, katanya ayat Al-Quran mencakup segala sesuatu. Mana ayatnya yang menerangkan tentang pecel? Oh ada, lengkap, tenang. Dipanggil tukang masaknya itu. Nah, Bu, kalau perempuan, tolong terangkan bumbu pecel. Oh siap, pakai kacang, kencur, berambang bawang, apalagi lombok tomat, jeruk nipis. Jadi pecel ya. Gak usah pakai laos, gak usah pakai jahe. Tidak panas. Loh kok gitu? Iya, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah pada yang ngerti jika kamu tidak tahu. Kamilun sempurna wa syamilun dan mencakup lima salihil ibad. Masalih itu kemaslahatan. Jadi yang menyebabkan hamba itu, manusia itu maslahah, baik dunia dan akhiratnya, itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ila antaku mas'a'ati, sampai hari kiamat. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian agama, nikmatku. Nikmatku, nikmati, nikmatku. Kalau tadi ad-din, ya. Bihadad dini, dengan ad-din ini, ajaran ini merupakan kenikmatan yang paling sempurna. Kata beliau di sini, fahadad dinu, maka agama ini huwa a'dhamu nikmatin, paling besarnya, paling agungnya kenikmatan. Itu apa? Ad-din. Ad-din itu ajaran, amalan, perbuatan yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu ad-din. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya ajaran, amalan yang diterima Allah hanyalah Islam. Jadi dinul Islam itu kenikmatan yang paling agung. Kalau ada orang kafir, walaupun dunianya itu nomor 1 di dunia, kalau jauh dari Islam, tidak beragama Islam, itu kenikmatan yang nisbi, hanya dunia saja, akhiratnya azab dan siksa. Tapi orang Muslim walaupun dia paling kiri,
paling miskin, fakir di dunia. Selama dia berpegang pada Islam, pada din Islam, dia selamat. Berada di atas kenikmatan terbesar. An'amallahu biha 'alal basyariyah, yang Allah nikmatkan pada basyariyah. Basyariyah itu manusia. Kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi orang Islam. Kenikmatan apa yang terbesar. Lakin man qabila hadan nikmata, tapi menjadi kenikmatan terbesar hanya untuk orang yang qabila. Qabila itu menerima. Karena banyak orang KTP-nya saja. Sholatnya males, imannya kembut-kembut, bahasanya imannya itu. Nah, ajar amalnya jauh dari Islamnya. Cuma namanya ngaku, ya. Syarat Islam menjadi kenikmatan terbesar itu qabila, menerima. Hadhihin nikmata istafadu minha, baru dia bisa mengambil manfaat. Nah, untuk bisa mengamalkan Islam menjadi nikmat terbesar itu dipelajari. Nah, makanya kata Rasul SAW, dzaqatul iman, akan merasakan manisnya iman orang yang mengatakan setiap pagi 3 kali, sore 3 kali, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku, wa apa yang kedua? Raditu billahi robba, bil islami dinan, dan Islam sebagai amalan, gitu. Islam sebagai amalan. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan aku ridho Islam sebagai rasul. Yang dituju Allah. Jalannya apa? Ad-din, jalannya Islam. Contohnya Nabi Muhammad. Kata Rasul, kalau ini dibaca 3 kali di pagi hari, sore 3 kali, dia akan merasakan tenangnya hidup, bahagianya hidup. Yang disebut oleh Rasul halawatul iman, manisnya iman. Ridho Allah yang telah menakdirkan kita. Apapun takdir yang Allah takdirkan pada kita, kita ridho. Jadi orang melarat, ridho. Sakit, ridho. Susah, ridho. Kan jarang gitu ya. Kalau ridho itu orangnya nggak ngeluh. Sabar. Ridho itu di atasnya sabar. Nah, di atasnya ridho apa ada? Syukur. Nah, di atasnya ridho, syukur. Alhamdulillah segala keadaannya. Demikian juga ridho dengan aturan Allah, disuruh sholat, ridho. Disuruh taklim, ridho. Ini dilarang, ridho. Maka kalau demikian, ketika meninggalnya, pertanyaannya ya 3 itu. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Tidak akan bisa orang menjawab itu kalau jauh dari Islamnya, tidak mengenal siapa Robnya, tidak mengerti apa agamanya dan bagaimana Rasulnya. Wa man lam yakbalha, barang siapa yang tidak menerima Islam, fa ismuhu wa daruruhu alaih, maka dosanya dan bahayanya kembali kepadanya. Li'annahu huwa alladhi rafadha hadhihi ni'mah, karena dia berarti telah menolak nikmat itu. Berat. Nah, maka barang siapa yang ngaji berat,
Wah, itu bahaya. Tanda orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki orang itu selamat, baik, Allah akan berikan kefahaman. Bagaimana bisa paham kalau enggak ngaji? Nah, diberi kefahaman dalam agama. Kata Al-Imam Al-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis tadi, hadis ini alamah. Hadis ini menerangkan tanda dan ciri orang yang baik, orang yang ditakdirkan selamat, dia mudah untuk menghadiri majelis ilmu. Jangankan hujan, cuma hujan air saja. Ya. Pakai ada mantel. Lagi musim hujannya kan lama, bisa 6 bulan. Nuruti hujan, musim hujan ya iso 6 bulan enggak taklim ya. Maka kata beliau, hadis ini menerangkan tanda dan ciri orang yang dikehendaki baik, ditakdirkan selamat. Apa itu? Mudah mempelajari agama Allah. Kita bersyukur dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu. Dan tanda orang yang tidak ditakdirkan baik, tanda orang yang celaka, binasa, sulit untuk menghadiri majelis ilmu. Banyak alasan. Nah, naudzubillah. Maka kita lihat diri-diri kita. Karena juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis kata Rasulullah SAW, masing-masing kalian itu sudah ditentukan surga dan neraka. Kemudian sahabat tanya, afala nattakilu ila kitabina ya Rasulullah. Kalau kita sudah ditakdirkan surga neraka, ngapain kita beramal? Kita bersandar saja pada catatan takdir itu, catatan amal itu. Rasul melarang, lah, tidak boleh. Kamu kan tidak tahu catatannya mana, surga atau neraka. Kullun muyassarun, kata beliau, masing-masing kalian akan dimudahkan kemana dia ditakdirkan. Kalau mendapati diri kita ini gampang melakukan kebaikan, itu tanda orang yang dikehendaki baik. Tapi kalau kita sulit mengerjakan kebaikan, gampang melakukan kejelekan, ini tanda orang jelek, tanda orang ditakdirkan kejelekan. Rasul bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian dimudahkan kemana akan ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah, orang yang ditakdirkan bahagia masuk surga, fasayuyassiruhu ila amali ahlis sa'adah, oleh Allah akan dimudahkan mengamalkan amalan orang yang bahagia. Semangat taklim, merasa haus terus, karena memang hati itu ditakdirkan ada rasa hausnya untuk mendapatkan minuman dan makanan, yaitu Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Utsman Ibnu Affan, idza taharatil qulubu, kalau hati itu baik, bersih, ma sabiat min kalamillah, dia tidak akan merasa kenyang, akan merasa haus terus dengan Al-Quran. Nah, summa qala azza wa jal, kemudian Allah berfirman masih di ayat itu, waraditu, dan aku ridho, lakum, untuk kalian, al-islama dinan, Islam ini sebagai amalan. Al-islamu huwa, Islam itu adalah ad-dinu, ajaran, amalan, alladzi qalallahu fi, yang Allah katakan
awwala hadhil ayat, di awal ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala akmalahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan agama paling sempurna, Islam. Waradiyahu li nafsihi, Allah ridho Islam ini sebagai untuk dirinya. Allah ridhoi Islam ini oleh dirinya Allah. Waradiyahu li ibadihi, dan Allah ridho Islam ini untuk hambanya. Allah ridho dengan Islam sebagai untuk hambanya. Jadi hamba yang diridhoi oleh Allah adalah hamba-hamba yang berada di Islam. Wala yarda dinan siwah, Allah tidak meridhoi ajaran selainnya. Allah tidak ridho ajaran selainnya. Sehingga harus kita pastikan dulu kalau ada ajaran, apakah itu keyakinan, amalan, ibadah, akhlak, perilaku, jangan mudah kita menerimanya. Dipastikan dulu apakah ini ajaran Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Ajaran itu, amalan itu yang diterima Allah hanyalah Islam. Fasairul adyani, maka semua agama atau semua amalan, adyan itu jamak dari ad-din. Ad-din tadi ajaran atau amalan, ya. Maka semua amalan-amalan ba'da maji'i dini Muhammadin, setelah datangnya agamanya Nabi Muhammad, kan nasroniyati, seperti Nasrani, Kristen Nasrani itu ya. Wal yahudiyati, Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, kebatinan, kebatilan, itu semua kulluha batilatun. Semuanya apa? Batil, batal, batil. Yang diterima Allah hanya Islam saja. La yardahallahu, Allah sama sekali tidak meridhoinya. Walaupun mungkin orang bilang baik orang itu ya, batu, suka batu. Tapi orang kafir, Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa man yabtaghi, barang siapa yang memeluk ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai amalan, falan yuqbala minhu, Allah tidak menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Fa fi hatainil ayataini, maka dua ayat ini, yaitu inna dina indallahil Islam, surat apa itu? Ali Imran ayat 19 dan Ali Imran 85. Dua ayat ini raddun,
bantahan alalladzina yaqulun terhadap orang-orang yang mengatakan min ahli zamanina dari orang-orang sekarang zaman kita ini. Kalau di Indonesia ada ajaran penyamaan semua agama, liberalis yang ditokoi oleh Abdallah itu ya. Dan kiai-kiai Nusantara. Kiai Nusantara mengatakan, kata mereka, innal adyana, sesungguhnya ajaran-ajaran atau agama-agama as-salasata yang tiga, al-yahudiyatu wan nasraniyatu wal islamu, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, kulluha haqqun, semuanya benar. Ini pemahaman yang batil, yang salah, bertentangan dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam, dan ini wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Wa kulluha tusilu ilallah, semua ajaran ini menyampaikan kepada Allah. Ini kata mereka, ahlul batil ini. Ahlus subuhat. Ini subuhat ini. Apa subuhat? Iya, atau kebid'ahan atau muhdas. Banyak orang yang mengikuti dari ahlus subuhat, yang ikut hanya orang ahlus subuhat namanya. Nah, fahadha kadzbun, maka ini semua adalah kedustaan. Waftira'un, dan kebohongan. Ya. Falaisa hunaka dinun, maka di sana tidak ada agama hakun yang benar. Ba'da maji'i hadzal din, setelah datangnya agama ini, illal Islam, kecuali Islam saja agama yang diakui oleh Allah. Yang pelakunya, pemeluknya diridhai oleh Allah, yang mengantarkan kepada Allah. Kalau agama Yahudi, agama Nasrani itu sebenarnya bukan agama, karena sudah dihapus. Agama Islam ini datang menghapus. Nah, kalau sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Berarti mereka bukan di atas agama. Terus di atas apa? Di atas hawa nafsu. Walaupun ini di atas hawa nafsu, orang yang suka nambah-nambah, merubah-rubah seperti ini. Mengatakan agama samawi, ya itu ada 3. Ini subuhat. Faba'da bi'satir rasuli alaihi salatu wassalam, maka setelah dibangkitkannya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa maji'il Islam, dan setelah datangnya Islam, nusikhat itu dihapus. Al-Yahudiyah, jadi yang Yahudi yang berpegang pada Taurat, dihapus Taurat, tidak berlaku lagi. Wan Nasraniyah, demikian Injil yang dipegang orang Nasrani itu tidak berlaku. Walaupun itu asli ajaran Nabi Isa. Ajarannya Nabi Musa yang asli. Karena Umar pernah memegang yang asli. Ketahuan oleh Rasul. Apa itu Umar? Ini lembaran Taurat ya Rasul. Merah wajah Rasul. Ya Umar, kalau sekiranya Musa datang pada hari ini, turun sekarang, kemudian dia tidak mengikuti ajaran yang aku bawa, la dalalu, maka Musa sesat.
Nabi Musa sesat. Kenapa? Kalau masih berpegang kepada Taurat yang masih asli. Apalagi Taurat sekarang, Injil sekarang sudah tidak asli lagi. Yang asli saja sudah tidak berlaku. Tidak akan bisa mengantarkan pemeluknya ke Allah Azza wa Jal. Tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Sungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang kafir dari kitab, siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dan musyrikin, Hindu dan seterusnya. Mereka itu di neraka jahanam. Siapa yang bilang? Allah Azza wa Jalla. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Tidak bisa keluar lagi selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu ciptaan paling jelek, makhluk paling jelek. Walaupun secara zahir ganteng-ganteng, tampan-tampan, cantik-cantik, kalau agamanya Nasrani dan Yahudi, mereka itu syarrul bariyah. Syarrul itu paling jelek. Kita ini bicara di atas hak, di atas ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan muji-muji orang terjelek. Oh dia baik, suka bantu saya. Bantu-bantunya. Mereka itu apa? Syarrul bariyah. Tapi kalau beriman dan beramal saleh, kata Allah apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu ciptaan yang paling bagus, paling baik. Semoga kita termasuk golongan ini. Fasairul adyan, maka semua ajaran-ajaran selain Islam, imma muharrafun au mubaddalun, bisa jadi ajaran-ajarannya itu muharraf. Muharraf itu sudah dipaling-palingkan. Wa mubaddal, dan sudah diganti-ganti. Wa imma mansukhun, atau sudah dihapus. Yang sudah asli, yang masih asli sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa muntahun itu artinya sudah berakhir ajaluhu, masa berlakunya, alias expired ya. Wis gak berlaku. Ojo kadaluwarsa, kata Pak Yati. Jangankan ajaran, makanan saja, roti. Ya, mau enggak? Susu. Enggak mau. Susu kadaluwarsa. Makanan, roti, enak asalnya. Tapi kalau sudah kadaluwarsa, enggak mau. Ngapain enggak mau? Itu paling mati badannya. Kalau hatinya masih bagus, bisa selamat ya. Hanya merusak badan saja, takut. Artinya orang suka hati-hati, lebih berhati-hati kalau membahayakan badannya. Tapi tidak perhatian kalau merusak hatinya. Orang yang tidak taklim, tidak ngaji itu yang rusak apanya? Hatinya. Kok angele suruh ngaji, angel banget. Nah, falam yabqa dinun, maka tidak tersisalah agama, tidak tersisalah ajaran yardahullah, yang diridhoi oleh Allah, illal islama, selain Islam. Nah, jangan muji-muji ajaran yang kelontang-klonteng.
Ya minggu orangnya tepuk-tepuk. Hadap ke timur, siapa yang ngajari ibadah ngadap timur? Nah bisa sujud, ruku, sholat. Nah itu ajarannya siapa? Apakah Nabi Isa ngajari itu? Walaupun Nabi Isa ngajari itu, toh sudah apa? Sudah ada luarsa. Suruh lihat kitabnya ya. Monggo dilihat kitabnya. Faman arada duhulal jannati. Dilihat kitabnya dulu. Barang siapa yang ingin masuk surga. Semua orang ingin masuk surga ini ya. Masih orang Yahudinya ya ingin masuk surga. Orang Nasrani ya ingin masuk surga. Hindu, Buddha ya kepingin masuk surga. Semualah manusia tidak ada. Sampai jin pun semua ingin masuk surga. Tapi sayangnya untuk masuk ke jalan ke surga yang enggak mau berat. Memang jalan ke surga itu berat. Rasul bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Tabiat manusia enggak mau susah. Faman arada an duhulal jannati, maka barang siapa ingin masuk surga, falyastamsik, maka berpegang teguhlah bihadal Islam, dengan Islam ini. Waman arada dinan ghairahu, barang siapa yang memilih ajaran selain Islam, falaisa lahu, maka tidak ada nasibnya illan nar, kecuali apa? Nar. Neraka, naudzubillah. Panas loh neraka, wong wajan saja. Kita nginjak rokok ya. Itu pun loncat setinggi-tingginya, teriak sekeras-kerasnya. Berapa menit itu enggak sampai semenit, detik loncat ya. Sementara neraka itu paling ringannya kata Rasul, pakai sendal dari api. Semoga Allah lindungi kita dari neraka Allah. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya, tidak disiksa dan tidak dihisab, tidak masuk neraka walaupun sekejap. Caranya dengan menguatkan iman dan takwa. Li'annahu, kenapa mereka di neraka? Li'annahu rafadha, karena mereka menolak dinallah, agama Allah, ajaran Allah. Alladzi radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam yang diridhoi oleh Allah, untuk hambanya ini. Fal yahudiyatu, maka orang Yahudi, ghairul mukharrafati, yang tidak menyelewengkan Taurat, allati hiya dinu Musa, yang masih berpegang kepada agamanya Musa alaihi salam, kanat fi waktiha, pada masa Nabi Musa, dinan sahihan, itu agamanya benar, makbulan, diterima pada masa Nabi Musa, yang belum diselewengkan. Wa kadzalika an-nasraniyah, demikian juga Nasraniyah, ghairul mukharrifah, yang tidak menyelewengkan Injil. Nah, lakin ba'da maji'il Islam, tetapi setelah datangnya Islam, atau dengan datangnya Islam, nusikhat. Apa tadi nusikhat?
dihapus. Ajarannya Nabi Musa dihapus. Nabi Isa dihapus. Tapi seakan saya lihat orang-orang Kristen bagi baik-baik, bagus-bagus. Ya kalau kasihan, diajak pada Islam. Monggo selamatkan diri sampean. Karena Nabi Isa nyuruh umatnya memeluk Islam. Nah, Allah mengatakan tidak bisa masuk surga kecuali dengan Islam. Walam yabqa illal Islam, tidak tersisa ajaran selain Islam. Wal wajibu, maka yang wajib ma amarallahu bihi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, maka yang wajib untuk diikuti dan dijalani setiap zaman dan setiap tempat adalah mengikuti Islam. Waqad amarallahu bittiba'il Islam, Allah memerintahkan untuk mengikuti Islam. Jadi hukumnya apa? Mengikuti Islam wajib. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Ini Yahudi juga mencintai Allah. Nasrani juga mencintai Allah, mengaku. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, kata Allah surah Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Mereka juga mencintai Allah. Tapi mencintai Allah bukan mencintai Allah yang jadi masalah. Kalian itu dicintai Allah apa enggak? Kalau ngaku mencintai Allah semua orang. Karena Allah yang telah memberi rizki, memberi kenikmatan, memberi kehidupan, Allah saja. Agama apapun mengakui itu. Sehingga dia berterima kasih pada Tuhan, katanya. Begitu ada nikmat diangkat tangannya, berterima kasih pada Tuhan, pada Allah, semua. Tetapi pengakuan manusia itu mengakui cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta mereka. Maka Allah turunkan ayat ini, Ali Imran ayat 31. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul mihnah. Mihnah itu ujian. Untuk menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Diuji dengan apa? Dengan ini, fattabi'uni. Kalau kalian mau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasul. Ngaku cinta kepada Allah malah merusak ajaran Rasul, ditambah-tambahi, dirubah-rubah, dikurang-kurangi. Itu bohong, mengaku cinta kepada Allah itu bohong. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti Rasul, nah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat mendapat cinta Allah itu ittiba kepada ar-Rasul. Mencintai apa yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasula, katakan Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Rasul itu melarang umatnya setiap Jumat dengan wajah merah, suara lantang, jangan nambah-nambah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, paling jeleknya perkara itu menambah-nambah. Paling jelek, kata Rasul. Bukan hanya sekali, sepekan sekali. Kenapa? Karena jeleknya perkara baru, nambah-nambah ajaran Rasul. Karena rahmahnya Rasul pada umatnya, harisun alaikum bil mu'minina
Raufun Rahim, itu sifat Rasul. Harisun alaikum, haris itu semangat untuk menjaga keselamatan umatnya. Maka diwanti-wanti, dikatakan wasarrul umur, paling jeleknya perkara itu mengada-ngada dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam agama. Tapi sayangnya, anehnya, semua yang menambah-nambah ajaran Rasul itu mengatakan itu baik. Ya, mengatakan itu baik. Sampai Islam pecah menjadi 73, yang 72 itu di neraka, itu karena jelek. Nah, merubah-rubah, nambah-nambah ajaran Rasul itu kejelekan. Tidak akan masuk neraka kalau enggak jelek ya. Nah. Tapi semua yang 72 itu nganggapnya baik. Nah, dan makanya iblis sangat senang pada mereka, pada manusia, kalau manusia suka nambah-nambah, itu kesukaannya iblis. Iblis berkata, qala iblisu, berkata iblis, ahlaktuhum bidzunubi, saya ajak manusia teler. Saya ajak membunuh, merampok, zina, berbuat jahat. Dzunub namanya. Maksiat, melanggar larangan-larangan. Fa'ahlaktumuni bil istighfar. Tapi manusia mengalahkan aku dengan istighfar. Istighfar, taubat, minta ampun pada Allah, kalahlah aku, kata iblis. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat yang demikian, fa'ahlaktuhum bil ahwa, aku ajak manusia berbuat muhdas, mengikuti nafsunya. Nah, fayahsabuna annahum muhtadun, maka manusia mengira berada di atas petunjuk. Dikira di atas petunjuk. Dikandani mencak-mencak. Nah, wala yastaghfirun, dan mereka tidak istighfar. Siapa yang bilang? Iblis. Nah, kan begitu kenyataannya. Maka oleh Allah dikatakan dalam surah Al-Kahfi akhir itu, Kul hal unabbiukum bil ahsarina a'mala. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan, maukah kami kabarkan, kata Allah, orang yang paling celaka amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang yang paling sesat amalannya di dunia. Itu Allah mengatakan, surah Al-Kahfi. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira berada di jalan yang baik. Ini kan dulu Pak Mayer merasa di atas jalan yang baik. Sopo ngomong ini jelek? Gak mau. Sesok carok ya. Nah, sudah ada nih, Sak? Oh, enggak dengar. Nah, insyaallah ini Fadlul Islam ayat tafsir surat Al-Maidah ayat 3 diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Mudah-mudahan menambah iman kita, menambah ketakwaan kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.